Juga menjadi sorotan, saudara, ayah Eki Ibtu Rudiana muncul ke publik saat kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, mengadakan konferensi pers di Keraton Kacirebonan. Ketika kemunculannya di publik dinantikan, ayah Eki Rudiana tiba-tiba hadir di acara rencana konferensi pers tim Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina. Kepada Hotman Paris, Ibtu Rudiana bercerita pertama kali menangkap para pelaku dari kesaksian Aep dan Dede. Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama A, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, kemudian saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talun, yang dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar eskrim, siapa tuh? Susno Aji. Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si Peggy gitu? Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari si Aep, kalau dia melihat dan hafal orangnya. Hafal orangnya? Tidak betul. Kemudian ketika saya jam 2 dapat jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama Aep, sekitar jam 16 Aep telepon saya. Yeah. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Yeah. Kemudian datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, 15 menit kemudian mereka mengakuin kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang menjadi dasar kami untuk menyerahkan ke SK. Ya, Ibtu Rudiana juga membantah adanya penganiayaan pada para pelaku hingga mereka terpaksa mengaku sebagai pembunuh Vina dan Eki. Rudiana mengatakan saat pemeriksaan kondisi pelaku didokumentasikan. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Pak. Ada pelakunya ini loh. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Dan kondisi masih utuh. Mukanya utuh, tidak ada penganiayaan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia ada saksinya? Pada saat kami berempat coba mencari informasi dan mulai TKP mayat, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas dekat Alfamart, saya masuk Alfamart juga nyari CCTV, tapi tidak ada CCTV di situ. Kemudian keluar Alfamart, saya melihat Aib sama Dede nongkrong di depan cuci mobil. Jadi kita samperin. Semua orang yang di situ kami tanya Bang, namun Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Ya, Ibtu Rudiana muncul ke publik dan bertemu dengan kuasa hukum keluarga Vina. Lalu apa saja yang dibahas? Sudah bersama kami pengacara keluarga Vina, Reza Pramadia. Selamat malam Mas Reza. Malam Mbak Nitya Nisa. Mas Reza, boleh diceritakan apa saja yang disampaikan Ibtu Rudiana ketika bertemu tadi? Jadi tadi sih memang disampaikan hal-hal yang selama ini beredar di masyarakat kan, kemana saja selama ini, ada apa dengan para terpidana. Jadi hanya seputar yang biasa ada di media gitu Mbak, yang ditanyakan. Ada yang mengejutkan atau ada yang di luar ekspektasi oleh keluarga? Jadi sebetulnya semua itu memang gambaran seperti yang terjadi di kejadian tahun 2016. Jadi masalah ada kesaksian baru atau ucapan-ucapan yang berbeda dari sebelumnya nggak ada Mbak. Jadi semua memang sesuai dengan apa sama persis begitu ya? Ya, apa yang dialami oleh klien kami Mbak Marliana pada saat itu. Oke, tapi kan sebenarnya keluarga Vina sendiri kan menginginkan beberapa hal ya, mempertanyakan beberapa hal sebenarnya. Misalnya seperti kenapa isi dari telepon genggam Vina dan Eki tidak diperiksa, kemudian bagaimana dengan CCTV, membahas dua hal tadi tidak, Mas Reza? Iya, tadi juga sempat kita bahas masalah CCTV juga tadi. Pak Rudiana juga bilang sudah mengecek di perumahan The Garden kalau nggak salah, itu memang CCTV tidak mengarah langsung ke arah jalan layang, tapi memang ke pinggir jalan dari perumahan tersebut. Jadi untuk CCTV tadi juga sudah dijelaskan masalah barang bukti lain itu sudah diserahkan langsung ke pihak penyidik pada saat itu Mbak. Apakah kemudian penjelasan dari Ibtu Rudiana terutama terkait menghilangnya selama ini tidak pernah ada komunikasi dengan keluarga Vina, ini bagaimana keluarga Vina menerima penjelasan dari Ibtu Rudiana ini? Ya memang dari awal itu kan kita mencari keberadaan Pak Rudiana yang menghilang
kita coba menghubungi menemuinya langsung juga tidak bisa gitu kan. Jadi memang jawaban Pak Rudiana tadi sih memang karena beliau orang dinas aktif, jadi kan harus menghormati izin dari atasannya, itu bisa kita terima sih, tapi tetap saja nanti akan ada mungkin pertemuan-pertemuan lanjutan untuk kita diskusi bareng-bareng. Sudah ada ini berarti ya pembicaraan rencana bahwa akan bertemu lagi? Belum ada pembicaraan sih, tapi kemungkinan besar akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas permasalahan yang semakin menimbulkan kegaduhan. Sempatkah ada pernyataan dari Ibtu Rudiana kalau bagaimana keinginannya di tahapan berikutnya? Karena kan tidak hanya masalah bertemu dengan keluarga Vina ya, tapi ada laporan juga terhadap dirinya. Iya, tadi juga disampaikan ke media bahwa Pak Rudiana beserta kuasa hukumnya sudah melakukan upaya hukum melaporkan beberapa orang yang menyudutkan dan kata mereka itu memfitnah, yaitu kan hak daripada masing-masing warga negara. Jadi kita tetap memperhatikan dan mengikuti alurnya akan seperti apa nanti. Sebagai pengacara keluarga Vina, Mas Reza, apa yang Anda lihat dari pernyataan Ibtu Rudiana terkait dengan ketika ia membantah bahwa ia tidak menganiaya, tidak ada melakukan tindakan kekerasan terhadap para terpidana? Jadi tadi juga beliau bilang sampai berulang kali dijelaskan memang pada saat itu setelah melakukan bukan penangkapan ya, bahasanya mungkin penangkapan, langsung diserahkan ke pihak penyidik, langsung diproses, dan dia juga bilang pada saat itu tidak ada penyiksaan karena ada dokumentasi foto. Tapi kita juga belum melihat dokumentasi foto itu, tadi tidak diperlihatkan juga gitu. Mungkin di kesempatan lain akan diperlihatkan. Berarti maksudnya begini, sebagai pengacara keluarga Vina, Anda dan juga keluarga Vina merasa bahwa belum yakin, sepenuhnya yakin dengan pernyataan penjelasan dari Rudiana? Jadi yakin nggak yakinnya pada saat kejadian 2016 itu kita memang menyerahkan sepenuhnya persoalan hukum ini ke Pak Rudiana karena klien kami pada saat itu tidak menggunakan kuasa hukum siapapun. Jadi apapun yang Pak Rudiana bicarakan, apapun yang Pak Rudiana beritahu, ya itu diterima oleh klien kami seperti apa yang Pak Rudiana bilang. Jadi masalah yakin tidak yakin ya kita serahkan kembali kepada pihak kepolisian nantinya. Yang juga menjadi perhatian publik adalah terkait dengan informasi yang didapatkan oleh Ibtu Rudiana. Tadi juga Ibtu Rudiana mengatakan mendapatkannya dari AF dan juga DD. Tanggapan keluarga? Iya, memang masalah informasi tadi juga cerita juga mendapatkan informasi dari AF dan DD. Beliau tadi menyebutkan inisial A dan D. Itu memang kembali lagi ya, kita untuk permasalahan itu kan apa ya namanya ya, pihak keluarga itu kan tidak turun lebih jauh. Jadi untuk mengomentari masalah itu kayak saya juga kurang paham itu, Pak. Jadi memang pada saat itu kan semua, jadi begitu ada persoalan semua diserahkan ke Pak Ibtu Rudiana, pada saat itu masih Ibtu Rudiana, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atau hal yang wajar dilakukan oleh seorang ayah yang kehilangan anak pada saat itu seperti itu, Mbak. Dan setelah itu kan dikembalikan lagi ke pihak kepolisian. Tapi kami kan betul bahwa berkali-kali, tidak hanya sekali, berkali-kali kakak Vina ini menyebutkan bahwa ia menginginkan Ibtu Rudiana untuk menjelaskan segala sesuatunya karena ia yakin betul bahwa Rudiana ini mengetahui segala sesuatu yang terkait kasus ini. Apakah penjelasan kemunculan dari Rudiana tadi, Mas Reza, ini cukup membuat keinginan dari Marliana, dari kakak Vina ini terpenuhi? Jadi memang ya tadi karena ini kan tadi kita konferensi pers sebenarnya bersama Pak Rudiana itu kan sifatnya tidak diundang tiba-tiba, karena kita tidak merencanakan untuk bersama Pak Rudiana, jadi lebih ke konferensi pers dari Hotman 911 itu sendiri dan Mbak Marliana. Jadi tiba-tiba ada Pak Ibtu Rudiana, jadi kita memberikan space untuk penjelasan dari beliau. Ya pasti kan dari pihak keluarga almarhum Vina pasti akan kurang puas karena itu kan sifatnya dadakan, jadi nggak
perlu ada pertemuan lebih lanjut untuk diskusi-diskusi panjang mengenai kejadian yang sebenarnya. Oke, kalau boleh diceritakan berarti artinya karena tadi Anda menyebutkan kurang puas, artinya keluarga kurang puas dengan penjelasan dari Ibtu Rudiana karena mungkin waktunya singkat. Apa saja yang sudah dijadikan catatan ingin ditanyakan kepada Rudiana di pertemuan berikutnya? Iya, jadi memang sangat banyak sebetulnya yang akan dipertanyakan, terutama pada saat malam kejadian dan pada saat otopsi itu kan banyak yang harus dipertanyakan lebih lanjut. Jadi kemungkinan sih nanti akan kita bahas, tapi masih belum ada dalam waktu dekat ini mungkin, karena kita masih melihat beberapa jalannya persidangan. Artinya keyakinan dari keluarga khususnya dari Kakak Vina belum berubah ya pandangan terhadap Ibtu Rudiana ini? Iya, jadi masalah pandangan itu kan kita lebih menyerahkan lagi kembali kepada pihak kepolisian. Nanti apapun hasilnya, pada awal dulu itu kita tetap mempercayakan kepada Pak Rudiana karena kita sebagai sama-sama keluarga di pihak korban. Tapi terjadinya seperti ini, ada dugaan ini itu kan kita sebagai pihak korban kita menyerahkan kembali ke kepolisian dan kejaksaan. Dan nanti pengadilan akan memutuskan ada apa yang sebenarnya terjadi. Kita tidak bisa melakukan upaya hukum apapun sebagai pihak korban. Oke, kalau memang sudah ada penjelasan, tapi tentu tadi keluarga belum puas, apa langkah selanjutnya Mas Reza? Sudah ada perbincangan terkait tanggal? Ya, jadi langkah selanjutnya nanti kita akan mencoba lagi berkomunikasi, bukan menyamakan, dalam arti ingin tahu lebih jauh detail tentang kejadian di 2016. Karena pada saat itu kan kakak almarhumah Vina tidak ikut dalam arti terjun langsung di masalah persidangan dan lain-lain mengenai keterkaitan dari almarhum Vina. Baik, terima kasih Mas Reza. Reza Pramadia, pengacara keluarga Vina sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Reza. Terima kasih Mbak Aditya.